buat segala kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kalau kami ada hari ini, semua itu karena anugerah. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati dengan berlimpah-limpah, dengan berkat rohani dari dalam sorga. Dan juga Engkau memberkati kami secara jasmania. Itu semua anugerah Tuhan. Oleh sebab itulah kami datang memuji menyembah Engkau. Dan tiba saatnya juga Tuhan, hati kami dipersiapkan untuk menjadi tempat firman Tuhan. Supaya ketika Tuhan punya tempat dalam hati kami, kami ini menjadi rumah-Mu. Karena di hati inilah rumah-Mu. Dan kami tahu kalau Engkau ada di hati kami, maka kehidupan kami pasti berbahagia. Amen. Karena di dalamnya ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kekuatan untuk menghadapi semua. Terutama ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Gunakan hamba-Mu menjadi saluran berkat dalam memberitakan firman Tuhan. Sejauh telinga yang bisa mendengar, biar Engkau berkati kami. Kami tolak segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Apapun pekerjaan setan, kami hancurkan, kami patahkan oleh nama Yesus. Darah Yesus sungguh berkuasa untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom, salam jumpa kepada seluruh jemaat yang boleh hadir ya pada saat sore hari ini, dan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Tentu kita berbahagia mendapatkan kemurahan Tuhan untuk bersama-sama berbakti di tempat ini. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik, mungkin kalau ada jemaat Tuhan yang baru hadir, kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Siapapun kita yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, adalah anggota tubuhnya Tuhan yang perlu dipersiapkan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kita ada di kota yang sangat kecil ini, namun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Satu kebanggaan bagi kita, kita masih bisa beribadah dengan baik di tengah-tengah kota ini ya saudara. Sekali lagi, ini semua anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya baru masuk ke Tanjung Uban ini, ya, kita juga masih terlalu sedikit ya untuk boleh berbakti, apalagi melakukan ibadah semacam ini. Yang pertama, dibatasi oleh tempat saudara ya. Tapi puji Tuhan, seiring dengan waktu Tuhan menyediakan tempat-tempat untuk kita boleh beribadah semacam ini. Ini anugerah Tuhan yang besar bagi saya dan saudara ya. Kalau dari kekuatan kita mustahil, tapi oleh pertolongan Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Dan tentu ada maunya Tuhan. Kenapa Tuhan sediakan semua yang diperlukan oleh kehidupan kita, terutama dalam beribadah, dalam mencari Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang jelas ya. Saya berkali-kali mengatakan tujuan utama dari Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita supaya kita kelak menjadi pengganti penduduk sorga yang telah jatuh ya. Jadi penduduk sorga yang telah jatuh, dari mulai Lucifer sampai malaikat-malaikat lain itu sebanyak 1/3 ya. Itu sebabnya digambarkan dalam kitab Wahyu sebanyak 1/3 bintang-bintang gugur saudaraku. Itu gambaran dari kejatuhan iblis ya. Jatuh saudaraku. Jadi
Anda boleh bayangkan kalau sepertiga penduduk sorga keluar mengalami kejatuhan. Ya, tentu sorga sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan penduduk yang bakalan menggantikan yang jatuh. Lalu Tuhan berniat, ya, itu saudaraku belum tercipta langit dan bumi, belum, ya, belum tercipta manusia, tapi di hati Tuhan Dia ingin menggantikan penduduk sorga yang jatuh itu dengan ciptaan yang lebih hebat dan mulia. Itulah manusia. Kenapa saya katakan manusia adalah ciptaan yang lebih hebat dan mulia? Karena sebelum-sebelumnya, ya, sekalipun Tuhan di sorga telah menciptakan malaikat-malaikat, tapi tidak ada yang serupa dengan gambarnya Tuhan. Manusialah yang diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Dan ketika Tuhan mau menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, Tuhan berkata, marilah kita ciptakan, ya, manusia yang serupa dengan gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya. Namun saudaraku, walaupun manusia sudah dicipta serupa dengan gambar Tuhan, masih perlu diuji, ya, masih perlu mengalami ujian, ya. Karena apa? Karena malaikat yang jatuh, yang dipimpin oleh Lucifer, saudaraku, pada awalnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan, diberi kemuliaan yang luar biasa, mempunyai posisi dekat sekali dengan kerub, ya. Tapi malaikat yang bernama Lucifer ini tidak tahan uji, ya, tidak tahan uji. Akibat karena tidak tahan uji, dia gagal, jatuh dan menyeret sepertiga penduduk surga. Oleh sebab itu Tuhan mau pengganti daripada penduduk surga harus orang-orang yang tahan uji. Harus orang-orang yang tahan uji. Makanya manusia yang diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya ini harus melewati ujian-ujian. Nanti kalau sudah menang, melewati ujian-ujian sampai puncak ujian yang terakhir, lalu manusia akan diangkat ke sorga dan menjadi penduduk sorga bersama-sama dengan Tuhan dan malaikat-malaikatnya selama-lamanya. Oleh sebab itu saudaraku, tujuan Tuhan ini sampai hari ini tetap. Dia merindukan kehidupan kita inilah yang menjadi penduduk sorga. Supaya sorga itu kembali ramai, saudaraku. Kembali penuh dengan segala kemuliaan dan sukacita. Ya. Tuhan inginkan, Tuhan rindukan itu. Dan pujian penyembahan itu harus berasal dari manusia. Kalau malaikat udah pasti menyembah Tuhan, ya, kecuali Lucifer dengan kawan-kawannya telah dibuang. Selebihnya sampai hari ini tugas malaikat tetap sama, menjadi penyembah di sana. Tapi bagi Tuhan, malaikat tidak lebih penting dari manusia. Oleh sebab itu sore hari ini saya mau mengajak saudara, ya, inti dari kerinduan Tuhan menyelamatkan kita, ya. Inti dari kerinduan Tuhan supaya kita lolos dari penghakiman yang akan datang. Maka saudara, inti dari kerinduan Tuhan itu
digambarkan dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi kerinduan Tuhan harus dinampakkan lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya. Apa inti pelayanan hamba-hamba Tuhan? Kalau kita belajar dari kitab Yesaya, bahkan juga dari kitab Wahyu, kita menemukan beberapa hal yang menjadi intinya. Ya. Khusus dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-49. Kita lompat saja langsung ke ayat yang keempat. Ayat yang ketiga saja. 3 dan 4. Ya. Yesaya 49 ayat 3 dan 4. Ya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Terus. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, stop dulu. Apa inti pelayanan hamba Tuhan? Tetapi di sini jelas dikatakan, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Olehmu. Tugas hamba Tuhan. Tugas pelayan Tuhan. Ya. Tugas Yakub. Ya. Di sini sebenarnya hamba Tuhan itu digambarkan dengan Israel. Ya. Satu bangsa yang besar, satu keluarga yang besar, itu disebut Israel. Kalau sekarang disebut umat Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan ada yang namanya pelayan Tuhan. Ada yang namanya hamba-hamba Tuhan. Ya. Kalau dibagi lagi lebih terperinci, ada yang namanya rasul, ada yang namanya nabi, ada yang namanya penginjil, ada yang namanya gembala, dan yang terakhir guru. Ya. Itu semua dikelompokkan sebagai umat Tuhan. Itu semua dikelompokkan sebagai hamba Tuhan. Dan tugas utamanya adalah untuk menyatakan keagungan Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya harus paham dulu. Kita harus memahami dulu tujuan Tuhan. Memanggil, memilih, membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Kitab Yesaya 49 perikopnya di sini, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Itu perikopnya. Jadi Tuhan memanggil semua manusia menjadi hamba, artinya supaya mengabdikan diri kepada Tuhan. Tugas utamanya adalah membawa keagungan Tuhan. Menyatakan keagungan Tuhan. Tentu caranya saudaraku, dengan apa dia bisa mengagungkan Tuhan? Kalau di sini dengan menjadikan dirinya sebagai hamba. Hamba. Oleh sebab itu harus kita sadari dulu, sebelum kita jauh lebih dalam memasuki pengertian untuk mengagungkan Tuhan. Yang pertama yang sangat perlu kita perhatikan adalah kita harus mengerti dulu panggilan dan pilihan kita. Ya. Panggilan dan pilihan kita. Ya. Kenapa orang seringkali tidak serius mengikut Tuhan? Karena
tidak memahami panggilannya dan pilihannya. Bahkan yang lebih buruk, saudaraku, setan dan dunia membutakan mata rohaninya untuk tidak memahami panggilan dan pilihannya. Apa yang diinginkan oleh iblis dengan membutakan panggilan dan pilihan kita? Supaya kita hidup sia-sia. Supaya kita hidup sia-sia di dunia ini. Sekarang aja masih banyak manusia tidak sadar hidupnya sedang berada dalam kesia-siaan. Dia pikir kalau dia bisa makan, bisa minum, bisa punya harta, bisa bekerja, dianggapnya sudah selesai. Padahal ini masih dalam kondisi kesia-siaan. Apalagi kalau dia sedang berjuang di tengah-tengah dunia ini hanya untuk kepentingan hal-hal yang lahiriah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Satu pernyataan yang sangat mengkoreksi seluruh manusia yang hidup di muka bumi. Apa itu tuh? 1 Korintus 15 ayat 19. Ayat 19. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang. Jadi kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk hidup dunia ini, hanya untuk mencari yang lahiriah ini, hanya untuk memikirkan yang lahiriah ini, yang kelihatan dengan mata ini, saya mau katakan sebenarnya kita sedang terjebak kepada kesia-siaan. Bahkan paling malang. Ya. Paling malang. Kita bukan orang yang beruntung jika kita masih hidup berfokus kepada hal yang kelihatan ini. Oleh sebab itu yang pertama, untuk mempersiapkan kita membawa keagungan untuk mengagungkan Tuhan, kita harus pahami dulu panggilan dan pilihan kita. Ya. Bagaimana koreksinya? Saudara, yang paling perlu sekali ayat 1 Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Terus, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Jauh terus. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ya, terus. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ya. Ada banyak manusia tidak sadar sebenarnya dia sudah dipanggil sejak dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah tetapkan sebuah rencana dalam kehidupan seseorang sebelum dia dilahirkan ke muka bumi ini. Dengan kata lain, masih bakal anak. Ya. Dalam kehidupan manusia, bakal anak pun manusia itu sebenarnya sudah ada kehidupan. Ya. Itu sebabnya ya, di Indonesia sampai hari ini aborsi masih tetap tidak disetujui. Ya. Karena apa? Sudah bakal anak. Sudah ada kehidupan di dalamnya. Sudah menjadi bakalan manusia. Jadi ketika menjadi bakal anak pun, sebenarnya saudara-saudaraku, kita sudah berada pada panggilan Tuhan. Bahkan dilanjutkan dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut
ibuku. Mungkin saudara belum dibuat namamu, tapi Tuhan sudah membuat namamu. Ya. Biasanya kan orang itu setelah lahir baru dikasih nama. Tapi coba saudara lihat, simak gini. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Belum lahir sudah ditetapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Diwakili dengan kalimat nama. Nama itu adalah identitas. Ya. Kalau dulu nama itu sesuai dengan karakter. Ya. Makanya orang-orang tua dulu kalau mau bikin nama anaknya biasanya ya sesuai dengan karakternya. Sekaligus pengharapannya. Ya, makanya nama-nama orang Batak, orang Kristen itu, kalau orang Batak selalu berkaitan dengan falsafah. Ya, kalau orang Kristen dulu dengan nama-nama Alkitab, misalkan dibikin namanya si Amos, supaya karakternya seperti Amos. Dibikin namanya si Petrus, supaya karakternya seperti Petrus. Kan itu. Jadi nama itu menunjukkan identitas, karakter. Jadi Tuhan sudah, sejak kita dalam kandungan, Tuhan sudah melihat dari sorga. Orang ini saya rencanakan untuk menjadi begini. Dan jangan lupa, di pandangan Tuhan tidak ada rencana yang tidak baik. Kalaupun orang gagal jadi baik, itu karena keluar dari rencana Tuhan. Ya. Pada dasarnya Tuhan tidak menginginkan hal yang buruk. Tuhan tidak menginginkan ada karakter-karakter yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang gagal, sebenarnya bukan karena Tuhan yang menentukan, bukan. Karena orang itu tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Ya. Dalam segala hal. Termasuk saya berkata beberapa kali kebaktian ini. Termasuk Tuhan tidak ingin sebenarnya saudara juga miskin. Gak ada. Tidak ada di hati Tuhan menentukan engkau harus jadi orang miskin. Gak ada itu ceritanya. Bahkan kitab Ulangan berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi kaya. Bukan untuk jadi miskin. Justru Tuhan mau menolong kita, mau memampukan kita. Sebab dalam rencana Tuhan, sebenarnya kita harus menjadi orang yang diberkati. Itu dalam benak Tuhan. Ya. Kenapa itu di benak Tuhan? Karena Tuhan tahu kalau kita tidak diberkati, tidak akan berhasil menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Saya sampaikan di seminar para hamba Tuhan, baik di Perawang maupun di Bagan Batu pada minggu-minggu yang lalu. Ya. Pada dasarnya Tuhan memanggil kita seperti memanggil Abraham untuk diberkati. Tuhan tidak pernah berjanji kepada Abraham, kau akan gagal, tak pernah. Ya. Aku akan memberkati engkau. Mewakili seluruh orang percaya di dunia. Sampai disebut Abraham adalah bapa orang percaya. Dia mewakili kita. Kalau dia dipanggil Tuhan, kita pun dipanggil Tuhan. Haleluya. Dipanggil untuk diberkati, kan begitu ya. Coba kita lihat langsung Kejadian 12 dulu. Ya. Ini kerinduan Tuhan. Ya. Memanggil Abraham. Ayat 1 dimulai ayat 1. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu, Terus dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. ayat 2 kita perhatikan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan gak pernah berjanji kepada Abraham, kau menjadi bangsa yang biasa-biasa. Tapi menjadi bangsa yang besar. Ini dinyatakan Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham. Ketika memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya. Keluar dari rumah bapaknya. Keluar dari sanak saudaranya. Ada tujuan Tuhan. Tuhan mau menjadikan Abraham bangsa yang besar. Karena Tuhan tahu. Kalau dia nggak keluar dari negerinya, kalau dia nggak keluar dari sanak saudaranya, nggak keluar dari rumah bapaknya, dia tetap terganggu untuk dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Jangan lupa saudaraku, ya, negeri ini menggambarkan tempat kita yang lama, ya, tempat kita yang lama, ya. Saudara-saudara itu juga menunjukkan ikatan-ikatan daging. Rumah Bapa, ya, ini menunjukkan di mana kita selama ini punya identitas. Karena yang memberi kita nama adalah orang tua kita, Bapak kita. Tuhan tahu Abraham tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang besar kalau masih terikat dengan hidupnya yang lama, terikat dengan tabiat-tabiat dagingnya, dan selanjutnya terikat dengan karakter-karakter yang dibawanya secara lahir dari warisan dari orang tuanya. Maka saudara, kenapa gereja Tuhan harus menekankan lahir baru? Ya. Segala sesuatu harus menjadi ciptaan baru. Supaya membuang hal-hal yang lama. Karena dengan manusia barulah kita menyongsong berkat yang baru. Ya, seringkali kita kan mau jadi bangsa yang besar, mau diberkati, termasuk mau dipakai Tuhan, tapi tidak bersedia mendengar panggilan Tuhan. Lalu selanjutnya Pak, ayat 2, ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, terus, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, bukan saja akan membuat dia bangsa yang besar, memberkati engkau. Jadi kalau enggak diberkati kita ada 2 poin. Poin yang pertama saudaraku, karena kita tidak siap menjadi orang yang diberkati. Poin yang kedua, berkat yang ada pada kita dirampas oleh iblis. Yang pertama karena kita nggak siap, terutama hati kita, ya. Dulu orang-orang karismatik zaman dulu, salah satu tidak siap untuk diberkati. Kenapa saya katakan nggak siap untuk diberkati? Karena selalu menganggap kemiskinan itu adalah salib. Minggu-minggu yang lalu saya berbicara di sini, tidak semua penderitaan itu salib. Tidak semua kesusahan itu salib. Tidak semua penghinaan itu salib. Tidak semua kemiskinan itu salib. Tapi ada kemiskinan karena kebodohan, karena kemalasan.
terutama karena tidak siap untuk diberkati. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tapi juga ada poin yang kedua. Karena iblis merampas berkat yang diperuntukkan kepadanya. Kenapa dirampas? Karena setan pun ingin memakai keuangan, kekayaan untuk membangun kerajaannya. Ya. Jadi kita perlu koreksi dulu, gara-gara apa kita miskin? Jangan langsung bilang, udah salibku ini. Padahal bukan, Tuhan bilang bukan salibmu itu. Aku tidak tentukan kau untuk jadi begitu. Keluarlah dari situ. Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk keluar dari situ. Jadi Abraham dipanggil bukan saja untuk menjadi bangsa yang besar, tapi untuk diberkati. Serta membuat namamu memberkati engkau. Saudara yakin saudara masih disebut anak Abraham? Ya, lagu sekolah minggu kan ada itu, apa itu? Mana sih Agus? Bapak Abraham. Aku anaknya dan juga mari puji Tuhan. Haleluya. Ini lagu sekolah minggu. Saudara masih yakin saudara anak Abraham? Saudara masih yakin rencana Tuhan untuk hidupmu seperti kepada Abraham? Membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Kalau disebut masyhur itu terkenal loh. Ya, makanya kita ini nggak perlu cari terkenal. Dengan sendirinya kalau kita dengar panggilan Tuhan, Tuhan yang membuat kita jadi terkenal. Haleluya. Kalau kita dengar panggilan Tuhan, dengan sendirinya kita punya hak untuk diberkati. Tapi dulu saudaraku, aliran karismatik nggak nerima ini. Bahkan diciptakan lagu yang sedih-sedih untuk membela diri agar kalau miskin tetap terhibur. Walaupun menderita dalam padahal Tuhan bilang, aku nggak suruh kau begitu. Tidak selamanya penderitaan itu baik. Demikian juga tidak selamanya kelimpahan itu baik. Kita harus belajar kembali terhadap panggilan Tuhan. Dulu ada lagi lagunya, bukan hanya walaupun saya susah, walaupun miskin di sini, asal kaya di sana. Kemana kita mau kaya di sana? Di sini pun tidak bisa menjadi berkat. Kalau saudara mau kaya nanti di sana, di sini harus banyak nabur. Haleluya. Mau nabur? Itu kan hanya lagu-lagu pembelaan diri. Supaya ketika datang kesukaran, datang kesulitan, ya, paling tidak membela diri sendiri. Padahal tidak Tuhan bela yang begitu. Saya bukan pengajar teologi kemakmuran, bukan. Saya bukan juga orang yang sangat simpatik dengan teologi kemakmuran, tidak. Tapi saya mau mengajak kita memahami panggilan kita. Panggilan menjadi bangsa yang besar. Panggilan untuk menjadi orang yang diberkati.
panggilan untuk nama yang masyhur, panggilan untuk menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Coba ayat 3, Pak. Ayat 3. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, terus. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Terus. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Seluruh kaum di muka bumi beroleh berkat lewat kita. Bagaimana kita mau jadi berkat, memberkati banyak orang? Kita sendiri nggak diberkati. Bagaimana, saudara? Bagaimana kita memperluas kerajaan sorga? Berkat yang ada pada kita pun dirampas iblis. Makanya saya lihat, Anda harus tiap hari berdoa, menghancurkan kuasa setan yang mau mencoba-coba merampas berkat. Supaya apa? Engkau bisa digunakan menjadi berkat, memperluas kerajaan sorga. Kalau Anda mau tahu berkatmu berkelimpahan makin bertambah tiap hari, tiap saat, kuncinya konsep saudara harus tetap, aku harus menjadi berkat. Kalau Anda bisa menjadi berkat di satu desa, Tuhan akan tambahkan berkatmu supaya engkau bisa menjadi berkat di satu kecamatan. Terus lagi menjadi satu kabupaten, terus lagi satu provinsi, terus lagi satu negeri. Ini kuncinya. Tadi pagi saya berbicara, saudaraku, kita harus tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah krisis dan kesukaran. Ini rahasia kemenangan kita. Pahami panggilan Tuhan. Kita tidak cukup hanya lepas dari dosa, nggak cukup. Harus lepas dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa dunia yang menahan berkat kita. Mungkin Anda sudah dilepaskan dari dosamu. Tapi bagaimana dari keterikatan kuasa-kuasa yang mengikat supaya kita tetap berada di dalam kehidupan yang miskin, yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau diberkati, berkat yang engkau peroleh bisa dipakai memperluas kerajaan sorga. Tapi kalau berkatmu nggak ada, bagaimana saudara bisa memperluas kerajaan sorga? Maka dulu saya waktu masuk ke Batam, ya, kami kan bukan dipanggil dari orang kaya, bukan. Kami dipanggil dari justru keluarga miskin. Ya. Dan kalau saya bilang keluarga yang sangat miskin. Kenapa menjadi sangat miskin? Bukan karena nenek moyang ataupun kami miskin, tidak. Tapi karena berkatnya dirampas setan semua. Ya. Dulu kalau di kampung-kampung punya lembu ribuan ekor, itu udah orang kaya besar. Ya. Jadi saudara, ya, salah satu di kampung kami, opung saya yang punya sampai ribuan ekor. Sampai anaknya perempuan pun namburu saya tidak sekolah. Karena disuruh jaga lembu, jaga kerbau. Ya, dulu waktu namburu saya, ya cerita sama saya, dia bilang, ya sebenarnya aku sakit hati Amang sama opungmu. Kenapa namburu sakit hati? Ya, aku dan adikku tidak disekolahkan, kerja kami hanya jaga lembu, jaga kerbau, karena ribuan kerbaunya sama lembunya. Kalau orang Batak bilang jadi parmahan, perempuan ya, bukan laki-laki. Ya. Tapi karena ini itokku ini katanya. Jadi bapak saya cuma anak satu-satunya laki-laki. Bagi orang Batak kalau satu anak laki-laki itu sangat dimanja.
Karena itu bakalan jadi hula-hula atau hula-hula yang kelak nanti akan kalau mati ya habislah, selesai. Siapa lagi? Makanya sangat dimanjakan oleh nenek saya, ya. Lalu karena saking manjanya, pemain judi. Jadi bisa satu hari satu kerbau atau satu lembu kalah, datanglah penagih. Begitu juga terus sampai generasi kami, abang saya dan saya, ya. Dari ribuan ekor tinggal 10 ekor. Ya. Jadi akhirnya kami hidup dalam kemiskinan. Ya. Nenek saya bilang waktu kami di Medan, ya, dia perintahkan bapak saya, kau jual sebagian harta kita ini untuk membangun rumah di kota Medan. Ya. Aku tidak mau mati di rumah orang lain kecuali di rumah yang dibangun oleh uangku sendiri. Itu pesan nenek saya. Saudara tahu, dia pernah sudah mati hidup lagi. Kenapa? Karena kami tinggal di rumah sewa. Hidup lagi 3 bulan lagi. Setelah papa saya jual sebagian hartanya di kampung, lalu dibangun rumah kami di Medan, namanya di Jalan Tobanauli. Ya. Setelah itu baru dia bersedia mati. Ya. Jadi akhirnya kami dibesarkan dalam kemiskinan. Ya. Sampai kami mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan bukan karena kaya. Bukan karena ada harta. Makanya kalau saya lihat sampai hari ini saya tetap bersyukur kepada Tuhan dalam panggilannya yang luar biasa. Tapi saudara, di awal-awal panggilan kami setuju dengan kemiskinan. Ya. Tapi setelah mau memperluas pekerjaan Tuhan, nggak ada uang, nggak bisa nyewa gereja. Makanya kita dulu buka pelayanan tanah longsor, karena nggak ada uang nyewa hotel. Orang kalau buka gereja langsung punya ruko, bisa bikin kebaktian di mall, di hotel. Saya nggak bisa. Orang langsung bisa full musik, kita nggak bisa. Kalau hari ini udah full musik, ini betul-betul karena Tuhan mau kerajaan sorga diperluas. Dulu saya masih ingat gereja kita di dalam, orang sengaja buka gereja di jalan masuknya. Jadi kadang jemaat saudaraku lewat dari depan gereja itu digini-ginikan jemaat kita. Sini aja, jangan ke sana. Sini. Kebanyakan jemaat kita yang tidak setia dalam penggembalaan lengket di situ. Kenapa saudaraku? Malu bergereja di tempat yang kumuh. Tapi berbeda dengan orang yang haus akan kebenaran. Walaupun digini-gini tetap jalan. Dan salah satu jemaat kita dari Tanjung Uban, ya, termasuk Petrus, ya, termasuk Sesepa, ya, sudah ikut kebaktian gabungan dulu setiap bulan kita di tanah longsor. Ya. Dulu kan setiap bulan kita bikin. Ya begitu ya Pak Petrus. Ya. Dulu kan begitu ya. Jemaat-jemaat yang lama, dulu kita setiap bulan perjamuan kudus, pelayanan di tanah longsor. Ya. Saya nggak bisa kasih makan jemaat. Nggak sanggup saya. Karena nggak ada uang saudara. Tapi saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kupelihara lele di bawah karena gereja kita pakai pelantar saudara. Ya. Pakai pelantar gitu, jadi di bawahnya dikepung pakai batu. Saya bikinlah lele di situ. Karena untuk dimakan, saya anti kotoran. Nggak boleh dia makan kotoran. Saudara tahu apa yang kasih makanannya? Kangkung saya iris-iris. Jadi lele itu udah gini-gini. Itulah kita panggang, kita bakar. Kalau setiap kali jemaat datang dari sini untuk ibadah di sana.
Tuhan kasih hikmat sama saya. Oh, kita harus buat begini biar jemaat bisa ya. Mungkin yang lain udah lupa lah ya. Ya. Itu lilenya itu besar-besar. Hampir kadang-kadang 1 kilo satu. Setengah kilo. Saya masih ingat dulu almarhum Pak Max ya. Ya, yang selalu pasti hadir bersama dengan kita di gereja kita di Tanah Longsor. Ya. Saudara, jadi kami terpanggil bukan dari kekayaan, bukan karena banyak uang, tidak. Tapi kami mengerti panggilan Tuhan. Kalau kepada Abraham Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, oleh engkau seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi kita harus tahu panggilan kita. Panggilan kita bukan hanya selamat, tapi panggilan kita untuk menyelamatkan. Panggilan kita bukan hanya untuk diberkati, tapi menjadi berkat agar kerajaan sorga diperluas di seluruh dunia ini. Dan sekarang Tuhan sudah percayakan kita mengadakan fellowship untuk bangsa-bangsa. Jadi bukan skop nasional lagi, saudaraku, sampai skop internasional. Tentu kita harus diberkati. Ya. Nanti bulan 10 kita fellowship secara internasional di Pardede Hall di Kota Medan. Ya. Saya tahu kalau bukan Tuhan yang memberikan kepercayaan, mustahil. Ya. Oleh sebab itu juga Tuhan tangkap Pak Joni Pardede dari berlatar belakang orang kaya. Ya. Ditangkap Tuhan, ayo kau harus ikut dan masuk dalam tim pembangunan tubuh Kristus untuk memperluas kerajaan sorga dengan memakai hartamu. Saya nggak punya harta, tapi dia punya harta. Ya. Bagi saya uang 1 miliar susah. Tapi bagi dia uang 10 miliar nggak susah. Ya. Makanya kita bisa bangun pelayanan yang begitu luas. Ya. Itu dari Filipina sudah mendaftar dan datang lebih awal, saudara. Ya, dalam hati saya mereka datang lebih awal, biaya akan lebih banyak. Kalau belum aja tank pelayanan sudah harus habis sekian. Kalau nggak diberkati gimana caranya? Sampai panitia bilang, Pak Gembala, harus kita suruh orang ini pulang hari Sabtu. Jangan terlalu lama. Dari mana nanti? Saya bilang, kita kan diberkati dan harus jadi berkat. Ya. Dan biaya yang paling terbesar adalah akomodasinya. Karena tiketnya mereka bayar sendiri. Tapi hotelnya, makannya, transportasinya selama di Sumatera Utara. Ya. Bahkan Pak Juni perintahkan lagi, Pak, khusus pendeta Filipina harus dibawa jalan-jalan ke Danau Toba supaya refreshing karena terlalu banyak stresnya. Amin, saya bilang. Ya. Ngawanin mereka kan nggak gratis loh. Ya. Bagaimana makannya, hotelnya, dan lain-lain. Ya. Tapi Tuhan memakai Pak Joni Pardede untuk menyiapkan berkat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Belum lagi dari negara-negara lain. Dan kali ini saudaraku yang datang bukan hanya dari daerah-daerah Kristen, bukan hanya dari Amerika, dari Australia, tapi negara-negara yang kita anggap selama ini hampir tidak ada. Afghanistan, tahu kan Afghanistan? Ya. Pesertanya dari sana ada. Ya. Dari Bangladesh, dari beberapa negara, ya. Para duta-duta Kristus yang ada di sana datang ke Kota Medan untuk sama-sama kita menyatukan visi misi kita, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Kerajaan sorga bisa diperluas. Diperluas seluas-luasnya.
Jadi sekali lagi, contoh panggilan kita adalah Bapa Abraham. Ya. Dengan demikian, setelah kita sadar akan panggilan kita, ya, kita tidak mengelak ketika diproses. Ini poin yang kedua. Kita tidak mengelak ketika diproses. Saudara, kalau saudara menghargai panggilanmu, engkau dipanggil menjadi orang percaya, engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, engkau dipanggil untuk beribadah, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Saya yakin saudara tidak keberatan menerima proses, supaya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ayat yang kedua, proses yang dialami oleh Israel untuk dipersiapkan nanti membawa keagungan Kristus. Coba ayat 2 sekarang. Ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Terus. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan. Iya, terus. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Terus. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Inilah prosesnya. Membuat aku, telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Proses untuk menjadikan Israel menjadi hamba Tuhan agar bisa mengagungkan kebesaran Tuhan. Salah satu, Tuhan kasih lidah yang bisa berbicara. Bagaikan pedang yang tajam. Ya. Terus terang aja saya katakan, kebanyakan dari kita setelah di dalam Tuhan ya baru bisa ngomong, baru bisa berdoa. Dulu bapak-bapak di gereja kita baru-baru datang, asal saya suruh berdoa, Pak Sianula berdoa, di sampingnya istrinya, bukan dia yang doa, digesernya istrinya. Saya sebut namanya Bapak, ya nanti kalau saya ada pula satu marga sini susah ya. Bapak Sianu memimpin doa kita. Sampai hampir 10 menit diam senyap semua. Akhirnya ibu itulah yang bersuara, Bapa kami di surga. Dalam hatiku, bukan ibu ini saya suruh. Bapak ini yang kusuruh. Karena memang kita ini bisa ngomong baik kepada Tuhan, kepada sesama, sebenarnya lewat proses. Makanya banyak orang kan disuruh bersaksi, ya, kakinya yang goyang-goyang, gemetaran, saudara-saudaraku. Jadi menjadikan kita, mulut kita bagaikan pedang yang tajam, butuh proses. Pedang itu tidak akan tajam kalau tidak diasah. Begitu juga berbicara. Memproses kita bisa berkata-kata, baik berdoa kepada Tuhan maupun bersaksi kepada orang lain. Itu lewat proses. Haleluya. Ya memang di kekristenan di gereja, makanya orang Pentakosta kemana aja disuruh doa pasti mampu. Makanya dulu kan orang-orang karismatik itu kalau masuk dalam kumpulan-kumpulan okumene, biasanya tugasnya pendoa. Ibu Sianula berdoa, pasti lancar itu kata. Tatu sampai ke surga. Itu mulailah jadi pendoa dulu. Lama-lama nggak ada pengkhotbah lagi. Ya, tolonglah Bapak Sianu atau Ibu Sianu naik level, next level, jadi pengkhot. Ya, lama-lama jadi pemimpin. Jadi pemberi pengaruh. Karena rata-rata begitu ya di perusahaan-perusahaan di Batam itu, ya. Di kumpulan-kumpulan lama-lama. Karena sudah diproses, dipertajam sama Tuhan, akhirnya jadi berkat. Bisa jadi WL, ya. Sekarang kan WL yang jago-jago itu, yang diberkati Tuhan, yang pakai Tuhan itu rata-rata orang karismatik loh.
baik laki-laki maupun perempuan. Saya dingin dan di situ yang paling top menjadi WL bukan laki-laki, perempuan. Ya, beberapa kali saya kebaktian, diundang di sana di Surabaya. Itu saya lihat banyak latar belakangnya ibu-ibu, saudara. Bahkan ibu-ibu rumah tangga. Bukan sekolah Alkitab. Ya. Bukan sarjana teologi, bukan. Tapi jemaat biasa yang telah diasah kehidupannya menjadi berkat. Ya. Itu yang saya lihat, saudaraku. Ya. Seringkali saya ketemu di satu pelayanan mereka. Saya bilang, ibu kan yang bulan lalu pimpin pujian di sana juga. Waktu saya khotbah, iya Pak, saya digilir Pak. Kadang saya di sini, kadang di sana, pokoknya di seluruh cabang pelayanan kami. Kami tinggal menerima, yaitu ya tugas dari koordinator yang mengatur kami. Ya, saudara, salah satu bentuk proses mulut dijadikan seperti pedang yang tajam. Ya, yang kedua, salah satu bentuk proses adalah dibuat menjadi anak panah yang runcing. Ya, kalau anak panahnya tumpul, nggak tembus sasaran. Ya. Jadi diolah, diproses menjadi anak panah yang runcing. Dan setelah itu siap untuk diutus. Siap untuk dipakai Tuhan. Sasaran utamanya sekali lagi, kalau kita lihat selanjutnya, saudaraku, menyatakan keagungan Tuhan. Kenapa menyatakan keagungan Tuhan? Karena inilah puncak dari rencana Tuhan. Ya. Dalam soal apa dinyatakan keagungan Tuhan? Kita Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Ada 4 poin, saudaraku. Ya. Keagungan Tuhan dinyatakan lewat pemberitaan Injil. Itu yang pertama. Ya, coba ayat 6 Pak. Ayat 6. Ayat 6 Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Iya, padanya ada Injil yang kekal. Terus Pak. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Iya. Jadi Injil menjadi nomor 1 dalam mengagungkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena melalui Injil lah kita memahami keselamatan yang diberikan Tuhan untuk kita. Kalau nggak ada Injil, nggak tahu kita keselamatan itu pasti atau tidak. Makanya banyak sekali tanpa kita menerima Injil Kristus, ya nanti semua akan mudah-mudahan ke sorga. Tapi melalui Injil, melalui Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak ada jaminan tidak binasa. Bahkan banyak lagi ayat-ayat dalam Injil yang memberikan jaminan untuk kita tidak akan binasa. Ada jaminannya. Maka saudaraku, dalam mengagungkan Tuhan yang pertama, yang harus ditinggikan setinggi-tingginya adalah berita Injil. Paulus berkata kepada orang Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi artinya hanya kekuatan Injil yang bisa menyelamatkan. Ini hebatnya Injil. Oleh sebab itu saudara, orang yang mengagungkan Tuhan, yang konteksnya memberitakan Injil, ini pasti ditolong dan diberkati Tuhan. Coba kalau saudara dukung pemberitaan Injil, saya yakin ya
saudara juga berhak untuk diberkati. Ya, tidak cukup mendukung dalam doa, tidak cukup mendukung di dalam tenaga, tapi kalau bisa saudara mendukung sampai di dalam harta dan benda, saya yakin Tuhan tolong. Saya melihat jemaat kita yang suka mendukung itu, sampai hari ini diberkati. Di tengah-tengah COVID pun gak pernah merosot. Ya, sebelum COVID saya hitung persembahannya, apa yang diberikannya kepada Tuhan. Selama COVID juga, sampai hari ini selesai COVID, saya lihat terus mengalami peningkatan. Ya, terus mengalami peningkatan. Tapi salah satu yang saya lihat, selalu mendukung yang namanya pemberitaan Injil, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, makanya berkali-kali saya tanya, bagaimana Pak, bagaimana Bu? Kami istimewa Pak. Ya, kok yang lain udah pada terpuruk? Saya bilang, iya, kami istimewa. Orang susah, ya, menghadapi dunia ekonomi sekarang. Bahkan Jokowi berkata 50 negara akan bangkrut. 800 juta jiwa penduduk dunia bakalan terancam kelaparan. Bukan 800 ribu orang ya, 800 juta. Maka apa kata presiden kita? Jangan terlambat. Jangan terlambat. Siapkan ketahanan pangan. Ya, nanti mungkin ubi pun susah kita makan. Ya. Kalau sekarang mungkin saudara jadi pedagang masih terlalu mudah untuk mendapatkannya. Tapi satu kali nanti orang gak akan mau jual ubinya kepada saudara, demi untuk kebutuhan pangan mereka. Andai kata profesi saudara sebagai pedagang, pasti Anda konyol. Demikian industri-industri yang lain. Tapi siapa yang punya pangan, itu yang diberkati dan menjadi berkat. Sama dengan Yusuf, dia punya gandum. Dia yang menentukan nasib orang. Kalau dikasihnya gandum dijual sama orang lain, maka orang itu tidak mati kelaparan. Termasuk bapaknya sendiri. Bapaknya yang bernama Yakub, kalau nggak dikasih Yusuf, gandum dibeli oleh saudara-saudaranya datang ke Mesir, bapaknya pun mati kelaparan. Kitab Kejadian berkata, apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Jangan berpandang-pandangan saja. Aku telah mendengar di Mesir ada gandum. Pergilah, belilah supaya kita jangan mati. Bayangkan menentukan hidup bapaknya pun dan abang-abangnya adalah Yusuf, karena punya gandum, punya cadangan pangan, punya ketahanan pangan. Ya. Makanya tidak heran orang yang seperti ini ditempatkan Firaun menjadi orang nomor 2 setelah dia. Padahal ini orang Ibrani. Anda tahu, orang Ibrani itu di pandangan orang lain itu haram ini hidupnya. Kerjanya pun haram. Karena orang Ibrani atau orang Israel ini kerjanya adalah menggembalakan kambing domba. Menurut yaitu ya konsep Mesir, ini kejijikan, kekejian. Makanya mereka nggak boleh tinggal bersama-sama, harus ditempatkan di tempat lain yang namanya Goshen. Nggak diterima beradaptasi langsung dengan Mesir. Tapi justru saudara kita lihat, melalui Yusuf,
Walaupun dia orang Ibrani, orang Israel, dia menjadi alat menyelamatkan seluruh dunia pada zaman itu. Bukan hanya Mesir, seluruh dunia dilanda kelaparan. Ini pelajaran bagi saya dan bagi saudara, ya. Dalam mengagungkan Tuhan, Injil harus nomor 1 ditinggikan. Haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Injil kerajaan sorga. Kita perluas kerajaan sorga dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersaksilah, melayanilah, ya. Ke depan ini sudah harus kita buka beberapa homesel yang segera kita harus mulai kerjakan, saudara, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain supaya kita bisa ada kesempatan untuk memberitakan Injil, terutama di daerah-daerah saudara yang mungkin tetangga kiri kanan saudara yang bukan jemaat kita, ya. Paling tidak kalau kita buat di situ ada homeselnya, mereka boleh bersama-sama dengan saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan harus jadi jemaat kita, nggak perlu, saudara, ya. Bukan itu konsep kita. Paling tidak kita sama-sama menuju ke sorga. Haleluya, ya. Dulu kita bikin Alpha Omega Ministry, sampai anak sekolah minggunya 7.000 orang, ya. Setelah COVID tutup semua, saudara. Jadi yang 7.000 itu sekarang udah sulit mengumpulkannya. Bagaimana caranya? Saya pun tidak tahu. Karena apa? Karena guru sekolah minggunya sudah pada minggat semua, ya. Ada yang pulang kampung karena takut nggak dapat jodoh, pulang, ya. Saya dengar di kampung pun nggak dapat jodoh juga, ya. Nih, dan segala macam problem, saudaraku, ya. Sampai tutup 7.000 loh, bukan sedikit, ya. 7.000, ya. Makanya kita sedang membenahi ke dalam sekarang. Saya minta mulai sekarang juga bapak-bapak, ibu-ibu harus bersedia melibatkan diri melayani Tuhan. Mungkin di homesel sekolah minggu, di homesel keluarga, supaya semua menjadi alat di tangan Tuhan. Oh, ini perjuangan kita dan pergumulan kita. Selanjutnya, saudaraku, ya, muliakan apa namanya? Mari kembali ke Wahyu 14 ayat yang ke-6, ya. Ayat 6. Sekarang masuk. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, agungkan Tuhan lewat pemberitaan Injil. Yang kedua, ayat 7, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Yang kedua, agungkan Tuhan dengan seruan takut akan Tuhan. Ya, ini harus menjadi topik pemberitaan kita. Injil supaya orang takut akan Tuhan. Yang ketiga, coba terus. Yang ketiga, ayat ke-7 sekali lagi, takut akan Allah, ya, dan muliakanlah Dia. Iya, muliakanlah Dia. Salah satu memuliakan Tuhan tidak cukup hanya dengan pujian kita. Tidak cukup hanya dengan penyembahan kita. Tapi Amsal berkata, muliakanlah Tuhan juga dengan hartamu. Ya. Jadi harta pun bisa dipakai untuk menunjukkan keagungan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir. Terus, Pak. Karena telah tiba saat penghakimannya. Terus. Dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Siapa yang perlu disembah? Terus, Pak. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya. Dan puncak yang terakhir, berita yang terakhir harus kita kumandangkan. Ajak orang lain menyembah Tuhan. Haleluya. Ajak orang lain menyembah Tuhan. Ajak orang lain memuliakan Tuhan. Ajak orang lain takut akan Tuhan. Ajak orang lain untuk mendengarkan Injil. Kalau itu ada pada kita dan sukses, maka kita akan lolos menghadapi penghakiman yang akan datang.
Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.